Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Dan saat ini di edisi Jumat 20 Juni 2025, saya Bisar Senipar yang akan memandu dialog interaktif Bengkulu pagi ini. Dan tema sambut peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Dan kita sudah menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten. Kita langsung memperkenalkan satu persatunya. Kita mulai dari Ibu Depi Suryani, SPDI MPD selaku penggiat pendidikan formal dan non formal. Selamat pagi Ibu Depi, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik selalu ya, sepertinya semakin muda aja ini. Dan selanjutnya ada Ibu Yulita Suprihatin SPD, ini selaku Ketua Himpaudi, Himpunan PAUD ya. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Oke, Kota Bengkulu, Himpaudi. Gimana kabarnya Ibu Yulita? Sudah Alhamdulillah. Sekolah sudah libur? Hari ini terakhir, hari pertama libur ini. Hari ini pertama libur ya. Dan ini ada Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Kota Bengkulu, Ibu Asnidar SPD. Selamat pagi nih Ibu Asnidar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tidak bosan-bosannya kita mengundang kembali nih Ibu Helen Eki SPD, Pembina Yayasan Esensial Education Indonesia. Selamat pagi nih Ibu. Selamat pagi. Baik, dan bagi pendengar nanti yang ingin gabung kita buka di line telepon di 073673219995 atau line WhatsApp kita di 0811730779. Siaran kita juga bisa disaksikan melalui channel YouTube di RRI Net Bengkulu, dan bagi Anda yang juga bisa menyaksikan melalui di platform Facebook RRI Bengkulu, bisa langsung ya, bisa. Ini bicara mengenai sambut peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Kebetulan narasumber kita ini hampir seragam ya, TK, Taman Kanak-kanak, PAUD, dan lebih banyak ke taman kanak-kanaknya. Jadi kita ke mana dulu ini, karena semuanya sudah pemilik TK, ada juga kepala sekolah. Kita ke Ibu Helen dulu ya. Ini sebagai pembina Yayasan Essential Education. Kalau Ibu Helen sendiri sekarang pendiri TK juga. TK apa namanya? Essential Education. Essential. Udah berapa lama berdirinya? Sudah berapa ya? 6-7 tahun lah. 6-7 tahun, oke. Nah, bagaimana ceritanya bisa membangun TK yang sebelumnya lebih fokus ke ini ya, kursus bahasa Inggris ya, juga, seperti iya. itu. Ini apa ide-idenya atau ada masukannya dari teman atau kerabat supaya membangun TK? Pada waktu itu, ini kalau ngomong sejarah ya kita balik lagi mengenang memori. Jadi pada waktu itu udah lama ya, saya memang pengen buat sekolah gitu. Pengen buat sekolah, tujuannya tidak lain untuk membantu perkembangan pendidikan sebenarnya. Terutama di daerah kita di Bengkulu. Jadi pada waktu itu ini belum apa-apa, baru ide. Kemudian saya kebetulan dapat beasiswa, alhamdulillah bisa berangkat ke Amerika, dan di situ saya kebetulan entah kenapa mungkin ya takdirnya kali ya, bertemu dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang itu, berteman dengan mereka. Kemudian Pas di Amerika? Betul. Jadi ada teman dari Indonesia juga, kebetulan dia dapat bareng dengan saya. Memang beda state, tapi karena kita masih terus kontak gitu ya, terus dapat banyak masukan juga, ngobrol. Yang kebetulan satu kampus juga ada. Dan dia bukan dari Indonesia ya, tapi tetap ya mirip-mirip kan, karena Asia, sesama Asia. Jadi kita banyak ngobrol, dia memang jurusan itu. Dan saya juga kebetulan dapat advisor waktu itu, dosen saya itu pernah ngajakin gitu, karena anaknya ada yang bersekolah di taman kanak-kanak gitu. Jadi saya ikut dan saya lihat, jadi udah lihat sendiri seperti apa, banyak ngobrol juga. Akhirnya ya pas saya kembali dengan berbagai sumber tadi diracik, tetap kita utamakan ambil kurikulum nasional kita. Tapi Kurikulum nasional. Tapi di mix tadi gitu. Mixnya ini metode dari mana nih? Apa dari Amerika sana atau Kalau ada metode dari tetap beberapa kita, negara? sebenarnya metode tuh
kurang lebih seperti itulah ya metode. Karena kita kan harus menyesuaikan dengan anak masing-masing. Nah, gitu kalau metode. Perbedaannya itu ada pada materi mungkin kontennya. Karena kontennya otomatis yang di luar kan beda dengan yang di lingkungan kita. Karena lingkungannya beda gitu. Kemudian latar belakangnya juga beda. Makanya itu kita harus sesuaikan. Jadi saya lebih mengarahkan ke kayak Bhinneka Tunggal Ika, toleransi seperti itu. Walaupun rata-rata siswa kita juga Muslim gitu kan. Kemudian yang kayak rata-ratanya juga memang orang-orang Bengkulu sinilah. Ada yang dari luar-luar daerah provinsi Bengkulu, tapi kan memang tidak ada yang bule untuk saat ini. Dulu ada, sekarang nggak ada. Tapi kita tetap terbuka gitu loh. Oke, berarti pas ajaran pertama itu banyak nggak siswa merekrutnya? Bagaimana mendapatkan siswa yang pertama? Susah ya, apalagi sekolah baru. Kalau merintis itu tidak ada yang mudah, Bang. Jadi kalau merintis ya kita pelan-pelan, tapi ya lama-lama alhamdulillah berjalan. Dan saat ini untuk tahun ajaran baru nanti itu udah nunggu 35 orang. Ya, itu yang kita belum mulai kan tahun ajaran kan, sudah menunggu 35 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi kan, masih ada sampai Juli pertengahan ya. Oke, baik. Kita ke Ibu Asnidar, ini merupakan salah satu TK yang tertua ya. Iya. Tertua apa yang pertama atau bagaimana? Iya, pertama dan tertua. Iya, karena pertama Pertama banget ya. Yang tertua Pasti di pertama. Bengkulu. Oke. Iya, pasti. Siapa tahu ada satu lagi yang lebih tua lagi gitu. Baik. Nah, kalau Ibu Asnidar tahu sedikit ya mengenai sejarah TK Aisyah ini. Seperti apa? Tahun berapa mulai masuknya? Kalau TK Aisyah khusus di Bengkulu itu berdirinya 1 Oktober 1950. Wow, jadi sekarang sudah 72 tahun. Nah, jadi memang itu merupakan TK pertama katanya di Provinsi Bengkulu. Kita membaca sejarah, itu merupakan TK pertama, baik itu TK umum ataupun TK yang berbasis Islam, itu merupakan TK pertama di Bengkulu. Iya. Oke. Nah, kalau biasanya TK yang sudah lama atau yang bisa dikatakan menjadi pionir itu, kira-kira ada nggak hambatan-hambatan dengan munculnya TK-TK baru, mereka metodenya baru, digital. Lalu bagaimana TK Aisyah ini mengimbangi dengan kemunculan TK-TK baru dengan metode baru? Kalau dibilang hambatannya ya itu sesuai dengan perkembangan zaman, dengan bermunculannya TK-TK baru, dengan metode-metode yang baru itu pasti ada, Bang. Tapi ya kita berusaha terus berkembang dan mengikuti perkembangan sesuai dengan metode yang dipakai sekarang. Dan itu pun untuk TK Aisyah khususnya memang kami baru memisahkan diri, istilahnya baru berdiri sendiri. Kalau untuk TK Aisyah di Indonesia, kalau kemarin kan bergabung dengan IGTKI gitu kan, bergabung dengan organisasi IGTKI khususnya. Tapi sekarang mulai Desember 2023 kemarin itu sudah memisahkan diri. Jadi sudah langsung dari pusat itu TK Aisyah merupakan organisasi sendiri dan berdiri sendiri. Jadi otomatis kita harus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti metode apa yang dipakai sekarang. Gitu, Oke, berarti ada TK Aisyah ini ada metode khusus ya, yang mungkin tidak dimiliki TK-TK lain yang karena udah lama ya, sudah tahu apa yang harus diajarkan, seperti apa. Kalau kita memang metodenya sama seperti umum, tapi ada khususnya yaitu keaisyahan, kemuhammadiyahan, karena itu ciri khasnya. Oke, baik. Kita ke Ibu Yulita Suprihatin SPD, Ketua Himpuadi Kota Bengkulu, sebagai kepala sekolah TK juga? Iya. Apa kepala TK apa, Ibu? Delima. Ibu Delima ini punya siapa? Punya saya sendiri. Oh, punya Ibu sendiri. Oke. Delima. Kenapa membuat nama TK-nya Delima ini? Kayaknya cantik kali nama Delima. Ini ya. Oh, iya. Ini kalau dilihat dari sejarahnya ini kayaknya mungkin dari di Bengkulu, di Kota Bengkulu khususnya
cikal bakalnya PAUD itu dari kita. Kayaknya yang ini ya. Jadi kita itu dulu tahun 2000 itu kita punya posyandu. Nah, berkembang setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan segala macam, banyak informasi yang saya terima. Katanya nanti itu ada ini loh, katanya ada posyandu terintegrasi gitu. Terus kita kebetulan PKK Kota waktu itu wali kota kita almarhum Pak Halid. Nah itu terus kita ada pembinaan untuk dari kader posyandu untuk ke pos PAUD gitu. Betul. Nah kita dapat pelatihan tuh 3 kali sampai kita ada pemantapan. Alhamdulillah kader-kader kita mantap gitu. Nah berjalannya waktu, kalau pos PAUD kan 1 minggu tuh 2 kali 3 kali gitu ya. Ternyata animo masyarakat luar biasa. Kenapa nggak dibuat PAUD aja Bun, katanya gitu. Kenapa nggak kita sekolah tiap hari aja, katanya gitu. Ya terus karena sambutannya luar biasa seperti itu, ya udah kita coba mulai bulan depan kita masuknya tiap hari. Lucunya lagi SPP-nya setiap datang bayar SPP 2.000 gitu. Habis SPP-nya per datang. Iya, jadi waktu itu ya ini masih belum izin operasional dari dinas, belum. Jadi kita masih berjalan ini dulu. Nah, terus alhamdulillah sampai tahun ajaran baru di bulan Mei 2005. Oh 2005. Ya 2005. Jadi 20 tahun yang lalu ini. Jadi kita sah, kita resmikan, kita buat yayasannya, kita ajukan izin operasionalnya di Dinas Pendidikan Kota gitu. Jadi 29 Mei 2005 kita sah jadi PAUD gitu. Nah, mungkin agak diluruskan sedikit dan banyak, silakan aja. Di PAUD itu ada 4 layanan. Jadi semuanya itu pendidikan anak usia dini. Itu ada 4 layanan. Layanannya itu ada TK, kemudian ada Klober, ada TPA dan SPS gitu. Nah, alhamdulillah D5 karena posyandunya tadi D5, jadi kita lanjutin aja jadi TK-nya D5 gitu. Jadi di PAUD D5 itu ada 4 layanan. TK, layanan TK, ya TKA dan TKB. Kemudian ada kelompok bermain, kemudian ada TPA-nya dan ada SPS-nya. Jadi cikal bakal kita itu dari SPS, dari posyandu sebenarnya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kader posyandu yang bersedia menjadi pendidik yang berlatar belakang pendidikan, ada yang SPG, ada yang akhirnya SMA terus ikut kuliah ke UT sampai sekarang selesai. Alhamdulillah itu ada 4 orang kader lama, itu kader lama entar lagi pensiun. Terus kader-kader yang tidak bersedia jadi guru kami jadi di TPA aja gitu. Tapi saya tetap memberdayakan kader gitu. Setelah itu baru kita regenerasi gitu loh. Yang ini udah capek, udah bosen Bun, katanya mau istirahat. Oke, saya cari ganti gitu. Jadi sekarang alhamdulillah yang senior-senior yang memang dari awal bener kita berdiri itu tinggal 3 orang gitu. Tapi di posyandunya tetap gitu. Kalau di PAUD-nya sudah mundur karena usia. Karena gitu. usia ya. Pensiun ya, Bu. Kemudian iya. Terus juga kan kita dituntut kita harus minimal S1 gitu. Oh, itu jadi, berdasarkan Dikbud ya. Iya. Oke. Gitu. Ini dari 4 yang komponen ini memang harus satu izin, boleh satu yayasan memiliki 4 komponen tadi, ada TPA, ada TKA, TKB atau SPS ini apa Bu? Satuan PAUD sejenis. Oke, satuan PAUD sejenis. Ini memang satu izinnya atau boleh satu yayasan memiliki 4 layanan ini? Satu yayasan boleh punya 4 yayasan, izin operasionalnya masing-masing. Oh, izin operasional masing-masing. Iya. Jadi yang TK sendiri, yayasan ininya, iya harus seperti itu memang. Semuanya boleh di yayasan. Satu yayasan boleh. Satu yayasan tapi izin operasionalnya berbeda ya. Iya, masing-masing. Oke. Iya. Tapi izin operasionalnya masih tetap ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Nah, tadi bicara mengenai beberapa ini ya layanan ini, ada kesulitan nggak untuk mengaturnya, apalagi Bu merupakan salah satu pionir dari TK D5 ini? Saya rasa itulah asiknya ya sebenarnya. Asiknya kita ada suka duka pasti ada, susah senang itu ada, kendala pasti ada, jelas gitu ya. Tapi itu jadi tantangan untuk kita gitu loh. Tantangan artinya ya kita harus
mungkin kalau saya berprinsip gini ya, kadang-kadang kan kita di ini pepatah, bukan apa sih ya, bukan pepatah ya istilahnya tuh, kalau kita dalam kehidupan kan kita jangan selalu melihat ke atas, kita harus melihat ke bawah gitu ya. Tapi kalau di dalam seperti ini dunia pendidikan, saya bilang kita harus melihat ke atas dong. Artinya kita harus melihat, oh orang ada yang lebih bagus ya, berarti aku harus seperti itu gitu loh. Artinya kan kita harus upgrade. Iya gitu. Tapi kita juga harus melihat ke bawah, artinya kita harus bersyukur kita sudah punya sekian banyak ini, kita sudah berjalan sampai 20 tahun gitu kan. Nah kita harus bersyukurnya ke situ. Jadi tetap aja kita melihat ke atas dan ke bawah itu, karena memang semua itu pasti terjadi. Kendala, masalah itu tetap ada, tapi itulah saya bilang itu seninya. Jadi nggak usah dibawa serius, kenapa gimananya sampai stres, jangan. Jadi justru itu dijalanin. Dijalanin dan dinikmati. Itu ya serunya ya Bun. Iya, serunya di situ, seninya di situ. Baik, kita ke Ibu Depi Suryani ini sebagai penggiat pendidikan formal dan non formal. Ini bicara mengenai pendidikan taman kanak-kanak, PAUD dan lain sebagainya. Bicara mengenai taman kanak-kanak ini kan kalau nggak salah masih belum di bawah naungan Dinas Pendidikan ya. Masih sudah resmi. Iya, Udah lama. Perkapan? Emang TK itu, TK PAUD semuanya memang programnya miliknya Iya. Pemerintah. Iya, Kementerian Pendidikan itu. Tinggal lagi begini, Formal. siapa penyelenggaranya? Ada penyelenggaranya pemerintah, itu namanya TK negeri, dan ada yang di bawah yayasan. Ada Oke. yang seperti ini. Nah, bicara mengenai di bawah yayasan atau bisa dikatakan swasta lah ya, seperti itu. Bagaimana untuk mengatur metode pembelajaran atau misalnya kurikulumnya itu, atau memang bebas yayasan membuat satu metode sendiri atau dinas sudah ada punya ketentuan yang harus diikuti? Kalau menurut saya begini ya, kita tetap acuannya ke kurikulum yang sudah ditentukan. Nah, tapi penyelenggaraannya itu biasanya kolaborasi. Jadi yayasan punya hak tersendiri untuk mengatur kurikulumnya. Tapi tentu saja tidak lepas dari kurikulum inti tadi yang dari pemerintah, seperti kurikulum Merdeka kalau sekarang. Jadi kita harus mengikuti. Kalau sudah diterapkan K13 ya ngikutin K13, tinggal kolaborasinya aja sama seperti Ibu dari TK Aisyah. Karena di Aisyah dan Muhammadiyah itu memang punya visi misi tersendiri. Jadi keagamaannya yang paling banyak juga. Nah, tapi begitu juga dengan misalnya teman kita di IT, mereka juga punya program tersendiri, tapi acuannya tetap tidak lari dari kurikulum yang sudah diatur oleh pemerintah. Ada ketentuan yang harus diwajibkan TK nggak dari Dignas bahwa TK harus bisa anaknya baca tulis seperti itu, sehingga kalau tidak ada benang merahnya yang diterapkan, jadi apa diharapkan pemerintah dari TK-TK ini kalau punya kurikulum masing-masing? Seperti yang saya sampaikan tadi, kurikulumnya memang punya masing-masing, tapi tujuannya sebenarnya sama. Tujuannya mengacu kepada aturan yang sudah ada. Seperti misalnya kata Bang Dis tadi, apa ada aturan yang menyatakan anak TK itu harus bisa baca tulis. Ya, kayaknya. Calistung. Nah, jadi begini, sebenarnya ketentuan itu tidak ada. Cuma sekarang ini di lapangan yang namanya kita sekolah manapun ini yayasan kadang menerapkan apa yang diinginkan oleh orang tua. Betul. Rata-rata ya Bun, orang tua kita ini menginginkan anaknya tamat TK itu udah pinter sebenarnya. Betul. Udah pinter baca, udah pinter menulis, udah pinter berhitung dan sebagainya. Nah begitu. Nah jadi akhirnya ya kita termotivasi juga bagaimana caranya, cuma kita tetap tidak boleh memberikan tekanan dan kewajiban kepada siswa, pada anak-anak untuk wajib mereka calistung, tidak. Karena terus terang saja kadang itu tidak bisa dipungkiri, di SD itu mengharapkan anak itu sudah bisa baca, sudah bisa calistung. Ternyata masih ada juga yang belum. Oh ternyata karena saya sekarang udah Di bergabung di SD dan sempat juga saya mengajar di Kelas 1? Kelas 1, ternyata ada yang memang tidak bisa. Ada. Cuma realitanya memang kalau 90% anak tuh yang lain sudah bisa membaca dan menulis, dan
1-2 orang yang belum bisa itu memang agak kerepotan juga. Kita harus memberikan perhatian lebih, bimbingan lebih kepada siswa. Oke. Nah, informasinya juga bahwa untuk masuk sekolah dasar itu harus sudah diwajibkan melalui TK. Itu benar atau bagaimana? Kalau keputusan secara ininya belum ya, belum ada, itu baru wacana. Tapi belum ada keputusan secara resmi yang menyatakan begitu. Tapi kalau wacananya sudah sampai ke masyarakat dan kita alhamdulillah bersyukur juga walaupun belum adanya keputusan resmi, baru adanya wacana itu, orang tua udah siap-siap. Udah siap-siap memasukkan anaknya yang mungkin kemarin berpikir oh ya udah kita nggak usah masukkan, hanya privat aja misal begitu. Nah sekarang insya Allah sepertinya sudah terpengaruh oleh berita-berita tersebut. Dan ingin berarti dari pemerintah masih ada belum ketetapan ya belum. Bahwa masuk SD harus melalui TK. Belum. Karena kan ada kemungkinan orang tua ini kan tidak memasukkan ke TK anaknya. Dia nunggu ya udah SD aja dengan tanda kutip yang tanda kutip ada biaya TK ini sekarang kan bisa dikatakan ada yang mahal, ada yang bisa dijangkau segala macam seperti itu. Ya begitu. Berarti masih belum ada ketetapan ya? Belum ketuk palu lah. Belum ada ketuk palu. Tapi harapan Ibu? Harapan kita ketuk palu ya. Iya, benar. Oke. Biar segar gitu ya TK-TK-nya. Yang sudah TK dan belum TK itu nanti kelihatan pada saat dia masuk itu memang berbeda. Secara sosial, secara kesiapan mental anaknya itu berbeda, karakternya beda. Oke. Baik. Nah, Bu Helen, jadi apa yang diharapkan dari TK esensial ini sendiri dicetak selama 1-2 tahun ya, mungkin ya pendidikannya 1-2 tahun. Apa yang menjadi intinya yang diterbitkan dari esensial ini sendiri? Sesuai dengan visi misi yang jelasnya. Yang kalau kita kan menciptakan generasi anak Indonesia terutama daerah Bengkulu ini yang dia mempunyai daya saing kalau bisa global gitu. Dan mereka punya karakter yang baik sesuai dengan kepribadian Indonesia. Begitu. Jadi kalau di tempat kami kita mengenalkan teknologi bahasa Inggris. Jadi kayak gitu karena kita kan diuntungkan dengan adanya kolaborasi lembaga-lembaga lainnya yang di bawah yayasan seperti itu. Oh, berarti ada dimasukin ini pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi walaupun kita tidak mengharapkan anak TK tuh harus bisa pidato, kampanye enggak ya. Tapi setidaknya kan pengenalan. Pengenalan yang sesuai dengan usia dia. Nah, jadi anak-anak kita rata-rata kalau udah selesai rata-rata ya, karena ada juga kadang-kadang 1-2 orang yang memang agak berbeda gitu kan. Itu rata-rata mereka bahasa Inggrisnya udah lumayan untuk anak seusianya. Kemudian teknologi udah nggak kagok lagi karena dia udah biasa kayak orang dewasa aja kadang-kadang kalau tidak biasa pegang mouse kan, tuh kursornya lari kemana-mana, ya kan? Pada saat megang komputer, karena kita juga dilengkapi dengan lab multimedia yang bisa dipakai gitu kan. Walaupun dia tidak setiap hari pakai, tapi kan kita tetap perkenalkan. Yang namanya perkenalan kan tidak mungkin tiap hari dong ya. Betul. Nah, tapi setidaknya untuk anak seusia itu tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mengajarkan teknologi kepada anak kalau bukan diperkenalkan sejak dini? Karena kita kan mempersiapkan untuk anak sekarang misalnya umurnya 5-6 tahun. Dia akan menguasai dunia sekitar 20-30 tahun yang akan datang. Berarti kita harus bervisi jauh. Pas inilah Indonesia emas lah ya. Ya, jadi futuristik kan ya. Harus berpikir jauh. Sekitar 20-30 tahun yang akan datang ini anak mau jadi apa gitu loh. Jadi tidak bisa berkaca dengan kita gini-gini aja kok nggak bisa apa. Kan banyak ya yang masih megang HP aja nggak tahu yang mana yang dipencet, kadang buat email aja nggak ngerti, minta tukang konver yang buatin gitu kan. Nah itu tidak boleh lagi nanti karena semuanya itu tuh sudah tidak akan diajarkan lagi nanti pada saat mereka harus sudah bisa bahkan lebih dari itu karena tuntutan zaman beda. Jadi lebih ke digitalisasi pengenalan juga itu ya. Juga, tapi kita tetap berpegang teguh dengan kepribadian Indonesia. Jadi karakter kejujuran, gotong royong, toleransi, tenggang rasa, kayak gitu juga tetap kita
utamakan gitu. Oke, baik. Kita break dulu sejenak dan setelah ini kita akan bertanya metode-metode yang dilakukan dalam perekrutan siswa baru, apalagi menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Ya, baik pendengar, kembali lagi di sesi kedua sambut peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Kita sudah mengulik sedikit ya mengenai sejarah setiap TK-TK yang sudah ada di Bengkulu. Salah satunya ada TK Esensial, terus ada TK Aisyah dan TK Delima. Ini TK Ibu yang belum saya singgung ya. Nanti dia marah ini kan balik. Ada TK-nya juga. Apa namanya TK-nya, Bu? Jadi karena saya selaku pembina di yayasan dan saya ASN, jadi nggak bisa sebagai kepala sekolah. Nah, jadi TK kita ini ada 2, Bang. Satu di Betungan, TK Putri Gading, itu di daerah dekat perbatasan Bengkulu dengan Seluma. Yang satu lagi di Kandang Mas, TK Mutiara Rabbani. Gitu. Ini berapa tahun sudah didirikan yang 2 TK ini? Kalau TK Mutiara Rabbani itu udah 10, TK Putri Gading itu udah 12 tahun. Oke, cukup lama ya. Berarti siswanya alumni udah banyak lah ya. Alhamdulillah udah. Tidak ingin mau upgrade ke sekolah dasar seperti itu? Ada rencana, alhamdulillah. Kemarin cuma rencananya maunya karena kita ada di daerah perbatasan. Ini Bengkulu Tengah. Seluma ya? Seluma. Jadi ini udah ada rencana karena udah ada tanah di situ dan ada yang mau mengajak berkolaborasi, ngajak kerjasama itu di daerah Seluma. Untuk SD. Untuk SD ya. Oke, baik. Semoga nanti apa cita-citanya terwujud dan muncul SD-SD baru ya. Sekarang kan sudah mulai banyak SD swasta yang berdiri. Baik. Nah, bicara mengenai metode untuk menjaring siswa, kalau dari Ibu Depi sendiri kesulitan nggak dengan banyaknya TK sekarang? Apa yang dilakukan supaya banyak siswa yang masuk menjadi salah satu TK yang di bawah yayasan? Iya, seperti yang dikatakan Ibu Yuli tadi, nggak ada sesuatu itu yang gampang. Semuanya pasti ada kendala, apalagi sekarang TK itu seliweran di mana aja, kan ada di satu RT itu 2 TK. Nah, seperti kami di Kandang Mas. Wah, luar biasa kalau di Kandang Mas itu persaingannya. Ada berapa di Kandang Mas? Kalau secara aturan kan 500 meter itu kan nggak boleh ya. Tapi ternyata pas saya lihat, saya yang mengalami, sepertinya nggak sampai 500 meter udah ada kayak gitu kan. Mungkin 500 meter yang ke arah sana, bukan ke arah TK-nya. Betul. Ini bahkan ada di daerah situ, sebelahnya TK, sebelahnya RA. Saya ngomong ini luar biasa ininya kan. Jadi tinggal lagi saya juga nggak tahu itu kebijakan, artinya kan kita juga tidak bisa mengulik-ulik itu. Tapi ya ada yang kita pertanyakan juga kok bisa seperti itu. Jadi terkait dengan metode mungkin kita sama lah, punya metode tersendiri. Kami di TK Putri Gading itu sudah alhamdulillah sudah 25 orang itu udah masuk. Udah kemarin juga udah melaksanakan daftar ulang dan parenting, alhamdulillah tidak ada yang berkurang. Gitu. Nah, tapi ya kalau yang di tempat yang rame pautnya tadi ya mau tidak mau memang harus ketat. Jadi begini, kalau medsos, kalau spanduk dan sebagainya itu ternyata memang ada pengaruhnya, berarti masyarakat melihat. Nah, kalau kita sekarang tidak begitu fokus di sana, kami lebih memanfaatkan alumni dari awal sampai ini. Kita jadi silaturahim itu selalu saya wajibkan dijaga. Dijaga gunanya untuk apa? Ya mudah-mudahan nanti dari alumni kita sebarkan brosur kita, ada yang
yang masih punya anak kecil, adiknya, yang punya keluarga dan semuanya itu bisa ini kan. Tapi tetap saja Bang, ada nilai jual. Jadi kita ini sebenarnya sama, bisa dikatakan pedagang juga, iya kan? Jasa. Pedagang jasa kita ini, tapi jasa pendidikan. Nah begitu. Nah jadi memang harus ada yang kesan yang kita jual, yang nantinya akan sampai beritanya kepada calon orang tua. Tadi baru mending di situ misalnya kan, di situ sudah ada program unggulannya ini begitu. Nah jadi seperti kami berempat ini, yakin saya kita punya program unggulan tersendiri. Dan tadi dengan adanya program-program unggulan itu menjadi pesan berantai, kabar-kabar begitu. Nah jadi alhamdulillah dengan adanya itu yang saya fokuskan kalau yang untuk saat ini. Kalau untuk saat ini, karena ternyata berita-berita itu sangat antusias masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah kita. Oke, biasanya dari usia berapa nih terima? Nah karena kami dulu benar kata Bu Yuli, kami dulu 4 program kami ambil. Tapi setelah ada aturan harus setiap program harus ada izin operasionalnya, harus akreditasi. Nah, kita lihat dulu jumlah siswa kita. Apakah di Kober ini memenuhi ataukah hanya lebih merepotkan saja untuk administrasinya, bukan merepotkan untuk mengajarnya, Bang. Tapi repot administrasinya. Itu lebih repot lagi. Nah, jadi akhirnya kita sekarang kami 2 TK itu fokusnya ke TK sekarang. TK, berarti usia 4 tahun udah boleh masuk 4, 5 tahun? 5. Ada yang TKA, TKB. TKA, TKB. Baik. Biasanya setiap tahun berapa siswa per TK? Setiap tahunnya? Rata-rata? Rata-rata. Kalau di Putri Gading itu ada 35. Itu rata-rata ya, naik turun itu biasa paling 2-3 orang gitu. Tapi kalau yang di ini tadi di daerah Kandang Mas kami nggak pernah lebih dari 25. Tidak pernah lebih dari 25 karena banyaknya antusias masyarakat untuk punya jasa memberikan pendidikan kepada warga-warga di sana seperti itu. Baik, kita ke Ibu Yulita. Kalau Ibu Yulita, apa yang dilakukan untuk menjaring siswa-siswa baru tahun ini? Oh iya, mungkin agak saya inikan dulu ya, saya tambahkan informasinya bahwa kalau di PAUD itu, PAUD ya, jadi di PAUD itu tidak ada istilahnya kapan buka pendaftaran, kapan tutup pendaftaran. Jadi bukanya tuh sepanjang tahun tuh buka, gitu loh. Kecuali program TK. Nah, jadi ada gitu ya. Jadi kecuali program TK. Nah, kenapa kok ada ini? Karena anak-anak itu unik. Kadang dia, Mama, aku mau sekolah, kawan-kawanku, karena sering diajak lewat, mungkin kan gitu. Atau karena sering ngelihat kakaknya pakai seragam sekolah, bawa tas gitu kan. Jadi akhirnya dia, Mama, aku mau sekolah. Nggak ada hari gini mau sekolah, orang sudah tutup pendaftaran, nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang konsultasi ke saya, kebetulan kita ada posyandu, ada SPS kan, jadi Bun kalau dia mau sekolah tiap hari gimana? Kalau mau sekolah tiap hari pindah, saya bilang pindahnya ke Klober bukan ke SPS gitu. Jadi ibaratnya naik kelas lah gitu ya. Kalau yang ini tadi kita gabungnya cuma pengasuhan bersama kalau di SPS-nya, benar ada kader, benar ada ininya, kita pengasuhan bersama kalau di SPS. Tapi kalau di Klober itu sudah ada ininya sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya kita lebih ke yang serius gitu. Terus kalau yang SPS kan nggak pakai SPP tuh, gitu. Jadi bebas aja bawa uang saku gitu-gitu, uang bawa bekal maksudnya bawa gitu bekal masing-masing. Gitu. Jadi dia nggak bayar SPP gitu. Masuk juga kadang-kadang kalau anaknya mau sekolah ya sekolah SPS gitu kan, datang. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau di PAUD kan kita lebih ada tepat waktunya, batas waktunya gitu kan, gitu. Nah. Jadi kalau untuk yang PPDB ini, yang tahun ajaran baru ini kita lebih ke TK gitu. Dan alhamdulillah kita ya karena itu tadi, karena kapan buka kapan tutupnya tidak ada batasan waktunya, alhamdulillah kita sudah dapat 2 kelas tahun ini. Yang untuk anak ini TKA dan TKB. Iya.
gitu. Jadi Satu kelas berapa siswa? kalau yang kelas TK itu satu kelompok 15 orang. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 kelompok. 2 kelompok, 2 kelas ya? Iya, 2 kelompok. Jadi kalau untuk yang di TKA baru 1 kelompok, baru 17 anak. Oke. Tapi masih berlaku untuk SPP 2.000 per hari? Oh tidak. Kaget. Jadi gini. Biar banyak ini siswanya. Itu untuk waktu pertama. Pertama. Ya, waktu pertama dulu. Kita masih dulu berlaku cuma 2 tahun kalau nggak salah, masih berlaku 2 tahun gitu kan. Nah, terus ada kegiatan, saya minta gimana kalau kita rembukan dengan orang tua kan, kita mau ada kegiatan nih, kita mau bermain keluar misalnya ke pasir, kita ajak ke Pantai Panjang gitu kan. Kemudian kita ajak kan kita masih belajar kalau di PAUD itu kan berdasarkan tema ya, kalau dulu masih tema. Jadi sesuaikan dengan temanya, nanti kita kunjungan ke ini, kunjungan ke kebun sayur lah, ke peternakan gitu-gitu kan. Nah itu akhirnya setiap keluar kita rapat orang tua minta biaya gitu. Terus akhirnya udahlah Bun, katanya ini Bunda atur aja lah gimana ininya SPP per bulan. Oke, berarti ini bukan dari saya, justru permintaan dari orang tua gitu. Nah itulah yang kita ramu bagaimana ininya, berapa jumlah SPP-nya ya berkembang. Alhamdulillah dari dulu yang dulu 20.000, 25, 30, sekarang 200.000. 200.000 per bulan? Iya. Oh tapi itu isinya lengkap, paket lengkap. Jadi bisa dikatakan termurah ini. 200.000. Kita lebih Masih murah. ada yang murah. masih Kita ada lebih yang murah. murah. Beneran. Karena masih ada yang mahal kali kan? Iya. Masih ada yang Mahal benar banget. itu masih. Kalau saya begini, saya tidak mau merepotkan orang tua berkali-kali gitu. Jadi dia bayar SPP itu sudah termasuk semua, sudah seperti perpisahan akhir tahun, kemudian ekstrakurikuler segala macam. Jadi Semua di situ. iya, jadi include di situ yang 200.000 gitu. Jadi kalau kita mau bawa anaknya cooking class misalnya ke Albaik atau ke apa namanya ini ke Pizza misalnya, kita udah nggak bebanin orang tua. Angkot, biaya angkotnya kita nggak bebanin orang Oke, tua. berarti Terus, sudah di-include semua iya, itu 200.000 iya. itu kalau ada Misalnya, kegiatan-kegiatan lain iya, ya? ke kebun sayur, nanti anak-anak pulang bawa sayur itu udah nggak ada. Kita nggak minta, cuma kita kasih kabar orang tua bahwa bulan depan program kita bawa anak ke kebun sayur misalnya gitu. Nah itu nanti anaknya pulang bawa sayur, itu udah kita udah nggak minta sepanjang apa namanya orang tuanya bayar SPP teratur gitu ya. Oke. Enggak lagi nyicil. Iya. jadi kita nggak setiap ada kegiatan minta gitu enggak. Gitu. Jadi kalau untuk pendaftarannya kapan buka kapan tutup kita nggak buka. Bukanya 24 jam. Oke. Berarti masih menggunakan alumni juga untuk Iya merekrut. betul. Jadi setiap perpisahan tuh kayaknya saya kayak jadi apa ya, kayak sesuatu gitu ya. Kalau kita misalnya jalan-jalan makan di restoran itu kan ada motonya kan, restoran itu kan, jika Anda puas dengan masakan kami, kabar-kabari tetangga dan saudara-saudara Anda Betul. gitu kan. Tapi kalau anda tidak puas silahkan Menghubungi kami. menghubungi kami gitu kan. Nah itu saya sampaikan juga, saya pakai itu, saya pinjem tuh motonya nasi Padang itu gitu. Jadi iya itu kan saya lihatnya tuh di restoran Padang tuh yang punya moto kayak gitu kan. Iya nggak ada di restoran Bengkulu. Saya belum pernah masuk soalnya. Jadi saya sampaikan itu ke orang tua. Jadi apa yang diterima di sekolah kita, kebaikan, semua kebaikannya tolong sampaikan kepada saudara, tetangga, handai tolan, pokoknya siapa saja gitu. Kalau ada yang tidak puas, ada yang mengganjal di hati, tolong sampaikan ke saya langsung. Jadi saya bisa introspeksi, bisa merubah tahun depan tidak terjadi lagi. Jadi seperti itu terbuka. Iya Bun, jadi gini Bun, gini. Jadi saya pun dengan wali murid terbuka, gitu loh. Jadi misalkan sampai kadang-kadang wali murid pun curhat, gitu loh. Urusan pribadi bisa curhat, gitu. Jadi saking terbuka itu loh, gitu loh. Jadi Terbuka, kita ya. jadi Ada komunikasi baik Iya, antara betul. orang tua siswa dan guru. Iya, jadi Baik. kita kalau pakai iklan-iklan itu kayak tadi Medsos. spanduk, ya itu formalitas aja lah. Iya, Kita memang jangan kita enggak ya. memang iya, karena kita memang harus laporan dan ada biar spanduk. biar nampak ada penghuninya TK ini gitu, kalau spanduk. Betul. Oke, kita ke Ibu Gitu. Asnidar ini. Kalau untuk siswa ada berapa? Kalau sekarang yang
sudah ini udah sekitar 26. 26. Berarti Targetnya karena kami itu ada guru sertifikasi 3 orang ya minimal 45 orang. Oke. Lalu seperti apa untuk penyambutan nanti peserta didik, apa yang dilakukan dari TK Aisyah ini? Kalau penyambutan untuk peserta didik baru ya otomatis di awal tahun itu kita lakukan dulu pertemuan. Mungkin kita tahan dulu, kita ada penelpon. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Pak Toto Surabaya pemain 4. Oh iya, tetangga saya ini. Andai kata ada orang tuanya yang kurang mampu, misalnya SPP-nya ditetapkan 200. Kalau dia mampu 150, apakah dia bisa bersekolah di TK ibu-ibu sekalian? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak siapa ini? Pak Toto dari Pak Surabaya Toto, Permai. oke, Pak tetangga Toto. saya ini, Bang. Oke, mungkin bisa dijawab Bu karena saya nggak dengar apa yang dibilang. Iya Bapak, boleh sekali. Iya, temuin saya. Iya, pokoknya kita ada prioritas. Jadi Bapak 200.000 itu benar untuk yang mampu. Artinya maksudnya mampu itu semuanya ini karena kita ada seperti kegiatan-kegiatan yang kembali ke anak gitu ya. Ada yang harus beli, yang tidak bisa ditomboin oleh sekolah gitu kan. Kadang karena tidak bisa ditomboin itu karena kadang untungnya dikit, benar kita ngambil cuma ujungnya aja gitu. Jadi mungkin itu yang tidak bisa kita iniin ya. Tapi kalau yang sifatnya makan bersama, kemudian dana sehat, ekskul masih bisa kita toleransi. Bisa sekali Bapak, silakan temuin saya. Iya. Silakan saja. Bahkan kalau di Saya adu. Suka gitu loh. kalau kami survei Bu, karena kan duit orang tadi yang kita pakai. Iya, Jadi iya. kita survei, kita fotokan, Iya, dan biar kita sampaikan jelas ya. kepada ini tadi, kepada donatur tadi ini loh. Oh, anaknya dan sepertinya memang memenuhi kriteria untuk dibantu gitu. Bahkan kadang yang dibantu bukan hanya uang sekolah saja biasanya begitu. Pakaian, Pakaian, seragam ya. Iya. Oke, baik, dilanjutkan lagi Bu Asnidar untuk apa yang dilakukan nanti untuk menyambut siswa-siswa baru di bulan 7 ya atau bulan Iya, berapa? di bulan Bentar tujuh. lagi minggu Oke. depan. Pertengahan Juli, bulan depan, pertengahan bulan depan. Ya, kalau yang biasa kita lakukan untuk awal tahun itu untuk menyambut anak baru itu ya kita adakan dulu pertemuan atau parenting dulu bersama orang tua. Itu di situ kita menyampaikan visi misi sekolah, program yang kita pakai dan kegiatan mungkin sesuai dengan program yang akan kita lakukan. Itu nanti juga tidak lepas kerjasama dengan orang tua. Kemudian nanti sama anak-anaknya ya di awal tahun ajaran itu memang ada masa sosialisasi. Itu berarti ada paling sekitar 2 minggu kalau sama MPLS. anak-anak itu ya MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada sama anak-anak gitu. Oke, berarti bulan Juli semua rata-rata TK sudah mulai masuk ya. Iya, sama dengan semua sama SD juga. sama SD. Tahun ajaran Tahun mulainya formal. 14 Juli. 14 Juli nanti. 14 Kalau tidak ada Juni. perubahan. Iya, sementara ya, Kaldiknya masih sementara kayak seperti itu. Kalau Mas. tidak ada perubahan 14 Juli. Benar. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Ellen bicara mengenai tenaga pendidik gitu ya, kadang-kadang ada tenaga pendidik susah dicari sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan visi misi TK ini. Gimana kalau Ibu Ellen sendiri mendapatkan hal itu enggak? Kalau pengalaman kita ya, yang mau banyak, cuman yang sesuai itu memang seperti kata Bang Bis tadi kan agak susah-susah gampang gitu ya. Betul. Jadi kalau sejauh ini, alhamdulillah sudah berjalan dan guru kami ada 1 orang yang sudah memang pengalaman lebih duluan daripada saya, bahkan pernah menjabat kepala sekolah sebelumnya. Nah sekarang ngajar di tempat kita ada. Kemudian ada 1 guru yang memang dari awal pendirian sampai sekarang itu dia stay di tempat kita. Dan yang 1 lagi itu dia tamatan memang S1 guru PAUD. Oke. Jadi kita memang mencari at least dia
tamatan dari SPD gitu ya, sarjana pendidikan. Kebetulan dapat 2 yang PAUD dan 1 yang bahasa Inggris, dan mudah-mudahan nanti kalau bertambah lagi ya kita nggak jauh-jauh dari situ deh. Oke. Berarti ada 4 guru ya. Ditambah Helen, berarti ngajar juga. Saya ngajar sedikit-sedikit saja. Karena tidak bisa yang stay megang Ngajar kelas bahasa gitu, Inggrisnya. Bahasa Inggris semuanya kita bisa. Jadi walaupun guru jurusannya PAUD, untuk bahasa Inggris bidang anak-anak, maksudnya untuk usia anak-anak itu kan mudah. Jadi gurunya juga berlatih terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau PAUD khusus untuk bahasa Inggris ini apa yang diajarkan? Mengenal warna kah atau berhitung? Kalau untuk PAUD, jelas bahasa Inggrisnya tidak sama dengan yang udah gede ya. Bahasa Inggris di PAUD itu tidak menulis dan membaca. Jadi cuma sekedar komunikasi, vocab dan pola-pola kalimat sederhana yang sesuai dengan usia dia. Jadi nggak mungkin kita ini baca gimana teks, tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau bertanya misalnya menyapa, bertanya misalnya do you like apple misalnya seperti itu, kan anak-anak kecil bisa. Sekedar dia mengatakan saya punya 2 kakak misalnya, I have 2 sisters, nah itu dia bisa. Gitu. Jadi kira-kiranya seperti itu. Tapi sebelum dia bicara seperti itu kan harus dilatih juga kan? Iya. Kalau anak-anak paling cepat itu dengan imitasi. Jadi kita memberi contoh, kemudian kita ngajak mereka untuk mengikuti dan masukkan konteks mereka. Jadi kalau misalnya saya bilang my name is Helen, coba my name is Helen gitu. My name is Bisara. Betul. Itu udah dapat. Jadi dia mengikuti apa diajarkan dari gurunya. Jadi bukan yang kita suruh coba baca ini, enggak. Jadi lebih ke seperti itu. Jadi dia lebih mengingat ya, karena anak kecil ingatnya kuat ya. Iya, dan vocab terutama kan yang kecil-kecil yang di sekitar dia. Jadi seperti itu. Baik. Nah kalau di TK Ibu Devi sendiri kendala nggak mencari tenaga pengajar selama ini? Kalau benar kata Bu Helen tadi, kalau yang mau tuh banyak tapi yang mau mengikuti sesuai aturan kita, menyelenggarakan visi misi kita itu kan nggak gampang. Nah, jadi kalau kita itu alhamdulillah ada yang masih dari awal sampai sekarang itu hampir rata-rata semuanya masih bertahan. Nah, itu pertama ya kita ajak dulu begini loh, di TK kita aturannya begini, visi misi kita begini, dan sistem cara mengajar kita juga begini. Betul. Nah, ya, jadi kita harus ada perjanjian dulu kan. Kalau mau monggo silahkan, kalau enggak ya silahkan cari di tempat lain. Memang harus ada ketegasan seperti itu. Nah, kalau enggak ya kita yang keteteran terus harus 2-3 bulan berhenti, 2-3 bulan berhenti. Kapan kita bisa fokus? Tapi sempat terjadi juga ya, ada yang gitu. Awal-awal dulu pernah. Tapi setelah saya terapkan aturan itu dan alhamdulillah sampai sekarang mereka juga bertahan. Nah, karena apa? Karena kita kan yayasan. Sumber dana itu kan kalau yayasan itu kan bisa dari mana saja. Nah, dan penyalurannya bisa ke TK, bisa kemana. Nah, alhamdulillah untuk udah 3 tahun ini kami memberikan peningkatan untuk kompetensi pada guru. Yang awal dulu waktu pertama-tama tuh Mbak Yuli, kami banyak yang dari SMA loh gurunya. Sama. Nah, tapi karena pas seiring berjalannya waktu mereka ternyata bisa menguasai, mendampingi anak-anak. Jadi kami kasih kesempatan untuk mereka kuliah mengambil PAUD kan. Nah, program PAUD. Nah, dengan memberikan, kalau saya kemarin saya berikan gratis uang pendaftaran dari yayasan. Jadi kita bantu mereka uang pendaftarannya. Nah, untuk bulanannya ya silahkan kalian ambil dari gaji yang kita berikan. Nah, alhamdulillah sudah kepala sekolahnya udah 2 itu udah selesai, udah 2 tahun yang lalu selesai S1. Nah, sekarang masih kuliah lagi, melanjut. Ya kita nggak bisa kasih semuanya kan, jadi bergilir begitu. 1 tahun
satu gitu. Oke. Untuk uang pendaftarannya aja lah. Tapi kalau untuk keseluruhannya nggak kuat gitu. Nggak kuat ya. Ya. Baik. Nah, kalau Ibu Yulita, apa harapan-harapan kita dengan adanya TK 5 ini untuk mencerdaskan terutama siswa-siswa baru ya, taman kanak-kanak. Lalu kedepannya rencananya apa ini dari TK di 5 ini? Saya rasa secara umum tuh sama ya, sama dimanapun juga semua kepala sekolah menginginkan keluarannya itu, outputnya itu bahwa anak-anak kita setidaknya dia mampu untuk melanjutkan ke SD. Ya, kalau tadi bicara calistung, anak-anak tuh setidaknya sudah melek huruf. Jadi di TK itu anak-anak tuh tidak diwajibkan bisa baca. Yang penting dia udah melek huruf. Otomatis jadi itu insya Allah nanti waktu dia di SD awal itu dia udah aman, udah ibaratnya nggak buta gitu loh. Kalau kita sudah melek huruf, kepancing sedikit dia mulai ingat dengan waktu dia di TK dulu. Penerimaannya bagaimana, kemudian kesan pertama waktu dia belajar itu seperti apa gitu kan. Nah itu ingat nanti begitu di SD awal itu dia udah bisa langsung. Jadi yang pertama kita seperti itu ya, kita tidak memaksakan anak untuk mampu membaca di TK, tetapi kita sudah berikan semua kesempatan misalnya dengan literasi, numerasi di sekolah itu semuanya kita kasih tulisan-tulisan. Anak-anak tahu ini kaca, tapi tulisan kacanya seperti apa, tetap ada tulisan kaca. Anak-anak tahu meja, tapi tulisannya seperti apa, tetap kita tulisin, kita tempelin meja gitu. Jadi setiap benda itu kita kasih nama. Kemudian di situ anak melihat, kemudian bertanya otomatis gitu kan, Bu Guru ini bacaannya apa gitu. Dari membaca yang seperti itu yang tidak sengaja, kalau dia sudah melek udah gampang, udah insya Allah nanti waktu dia SD sudah bisa baca. Insya Allah SD nggak kesulitan. Nggak kesulitan. Kalau anak itu tamat TK insya Allah nggak. Jadi kadang-kadang kita dari awal itu orang tua mendaftarkan, Bu nanti kalau anak kita keluar dari sini bisa baca nggak? Kita senyum aja, nggak usah langsung kita protes, nggak usah. Oh ya gitu ya. Maksudnya nanti anaknya bisa baca buku cerita atau baca koran, gitu. Pokoknya diledekin aja gitu kan. Nanti waktu MPLS kita inilah saatnya kita sampaikan ke orang tua. Gitu. Kita sampaikan ke orang tua bahwa kita tuh begini-begini gitu. Kita jelasin sejelas-jelasnya. Hari itu milik kita. Gitu. Jadi masa MPLS itu di hari pertama, kedua, ketiga itu kalau saya kumpulin orang tua, itu adalah hari orang tua. Ya tentu saja dengan segala macam, misalkan ada snacknya, ada makan siangnya gitu kan. Tetap kita ini supaya dia semangat gitu. Besok datang lagi, besok kita cerita tentang ini, besok lagi kita cerita tentang ini gitu. Jadi selama 3 hari MPLS itu orang tua tidak bosan, dia tetap pengen datang gitu. Karena informasi yang kita sampaikan hari ini tidak sama dengan yang kemarin gitu. Jadi kalau yang kemarin hari pertama kita sampaikan baru lingkungan sekolah kita ini begini, kemudian kita punya APE-nya begini, guru kita sekian ini, kemudian besok bagaimana cara kita belajarnya, hari ketiganya bagaimana kita hubungan kita ke masyarakatnya gitu. Jadi 3 hari ini orang tua sudah punya bekal. Jadi selama pendidikan anaknya di sekolah kita di rumah itu, orang tua ya alhamdulillah tidak ada tuh yang protes. Kok anak saya sudah 3 bulan di sekolah kok nggak bisa baca? Hello gitu. Tapi nggak sampai protes ke restoran ya, Bu? Alhamdulillah. Kalau yang ini belum saya kasih tahu ke restoran. Untuk MPLS nanti ya, Bu ya. Bisa. Jadi di grup alumni itu katanya, Bun, kami masih ingat Bun, katanya motonya Bun. Ya udah, tapi jangan dikasih aji ya, saya gitu. Motonya aja yang diingat, jangan dikasih aji gitu. Ya, jadi ya begitulah. Jadi dari yang sebenarnya kan bukan sepele sih itu, tapi memang orang tua tuh butuh informasi dari kita. Cuma jangan kita begitu dia harapan orang tua boleh lah ya kita dengerin ya. Bu, nanti anak saya tuh sekolahnya mau sekolah di sekolah favorit, sekolah ini sekolah bagus gitu ya. Dituntutnya tuh harus baca. Oh ya, oh gitu ya, oh ya dah. Kita catat aja, kita senyumin aja gitu ya.
nanti waktu di MPLS kita kasih tahu, oh kemarin kan ibu ini yang ceritain, jadi bu ini gini-gini kita kasih tahu. Oke, baik, waktu itu jam 9. Oh iya, wah Nggak terasa. Oke, mungkin satu pertanyaan ya, masih mengajak karena kebetulan masih sama-sama TK sampai bisa menjawab ini, bagaimana untuk mengharmonisasikan antara pemilik TK sama orang tua siswa supaya tidak terjadi kegaduhan-gaduhan. Yang paling tua. Ya mungkin triknya ya silaturahmi, informasi gitu kan Bang. Jadi kita nggak ada yang ditutup-tutupi, transparan. Jadi apapun informasi yang kita punya kita sampaikan sama wali murid. Kemudian apapun yang akan kita lakukan kita kompromikan bersama. Jadi sebenar kata ibu, sekolah itu bukan milik kita, tapi kita kolaborasi bersama orang tua. Oke, baik. Komunikasi yang paling penting ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk keempat narasumber kita yang sudah gabung di dialog interaktif pagi hari ini. Ada Ibu Devi Suryani, Ibu Yulita, Ibu Asnida, dan juga Ibu Helen yang sudah memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga para orang tua yang memiliki siswa-siswanya dekat dengan TK masing-masing bisa langsung mendaftar ya, supaya bisa menitipkan anak-anaknya dididik dengan baik sama TK-TK yang mereka miliki. Baik, demikian pendengar untuk dialog pagi hari ini. Akhir kata, saya bisa Syarifah ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.